selamat datang di channel Fikri YB. Hari ini gue dapat pinjaman truk dari saudara ini. Gila ya, rasanya nyetir truk beda banget sama mobil biasa. Jadi kalau gue rasain sih ya, mobil ini gede banget dan juga kabin sama bagian bak belakang itu kan beda ya ukurannya ya. Jadi kabin depannya tuh lebih kecil dan susahnya tuh di sini. Kalau misalkan kita bawa truk itu di bagian kabinnya itu kecil dan di bagian bak belakangnya itu membesar gitu. Jadi kayak karena kalau bawa mobil modifan tuh kayak bawa mobil inilah Rocket Bunny gitu, Rocket Bunny. Jadi bagian belakangnya gede dan kita harus berhati-hati gitu kalau membawa mobil ini. Terus juga buat tenaga sendiri, ternyata mobil ini sangat bertenaga ya, karena dari cc-nya sendiri tuh 4000 cc dan juga turbo intercooler. Dan ini aja gue stay di gigi 3 dan posisinya tanjakan itu masih kuat gitu, masih enak lah. Terus juga apa ya, asik banget gitu bawa truk gitu, apalagi kalau jalanannya lurus gitu di jalan tol dan jalanannya halus gitu, itu jadinya enak gitu. Kalau jalannya rusak ya PR juga, jadi kayak apa, deg-degan lah gitu rasanya. Terus seperti biasa sekarang gue cari tempat berhenti dulu dan ini nih cuplikan mobilnya. Halo teman-teman, sekarang gue udah sampai di tempat pemberhentian dan sekarang posisinya gue lagi ada di Purbalingga, kota Purbalingga yang ada di Jawa Tengah. Dan tadi kalian udah lihat sedikit mengenai truknya kayak gimana, dan menurut gue untuk tahun 2014 sendiri truk Canter tipe HDV ini menurut gue masih bagus banget ya. Karena coba aja kalian lihat di YouTube mana ada tahun 2014 yang sebagus ini, yang interiornya masih rapi banget dan juga bersih banget gitu kan. Terus juga buat buat tunggangannya sendiri menurut gua mobil ini masih enak banget, mungkin karena dirawat ya sama ownernya gitu kan. Terus juga gue juga mau ngasih tahu kalian jangan tertipu sama judulnya ya. Judulnya memang buat harian, tapi ini bukan buat harian warawiri ke Indomaret atau main-main segala. Ini mobil ini buat nyari uang, mobil ini buat muat, buat jalan setiap hari jalan ya. Ya bener ya. Iya. Setiap hari jalan dan ya memang ordernya banyak gitu. Tiap hari dia jalan terus buat heavy duty lah gitu ibaratnya. Terus juga karena mesinnya solar jadi ya enak aja gitu, mau tanjakan mau jalanan lurus masih enak aja pokoknya gitu. Oke, sekarang kita keluar ke bagian depannya. Nah teman-teman, ini bagian depannya dan dari kelihatannya udah keren banget ya. Ini udah yang jelas udah divariasi karena plate tahunnya juga udah tua gitu ya. Ini kan mobil tahun 2014 yang mana berarti udah sekitar berapa tahun tuh? 7 tahun ya? Benar, 7 tahun ya. Terus juga tadi kata ownernya sendiri, bumpernya ini udah diganti variasi bumper yang lampunya mirip lampu Sigra, bener ya? Iya. Lampu Sigra dan kacatannya udah ditambahin lah, paint tambahan ini variasi. Dan buat grillnya sendiri masih ori ya, bener ya? Masih ori. Jadi masih ori dan ini kan Canter 125 PS yang mana termasuk ke middle class lah ya, middle class dari truk ya. Karena ada yang 100 PS, ada juga yang 175 ya, 136 ya, 136 PS. Terus juga buat lampu ini masih belum pernah diganti ya? Belum, masih ori. Tapi masih putih banget ya, maksudnya mikanya masih bersih gitu, belum yang kayak biasanya kan kalau kalian lihat mobil-mobil yang tergolong murah seperti itu kan, mika lampunya gampang banget kuning ya, itu mungkin karena produkannya beda kali ya. Terus juga buat kabinnya sendiri kelihatan masih clear banget ya. Tapi kalau cara gue sih lebih suka stiker-stikernya dihilangin semua biar kelihatan clear look gitu kan. Terus juga di sini ada salah satu kekurangan menurut gue. Gue nonton di channelnya Boh Lawok itu di bagian kabin atasnya tuh harusnya dikasih semacam topi atau dikasih itu ya, dikasih rak gitu. Jadi karena Canter 125 PS ini di kabin atasnya tuh terkenal tipis gitu, beda sama yang Isuzu NMR ya kalau nggak salah ya. Isuzu NMR itu dia lebih kuat lah kabin atasnya. Jadi kalau misalkan kalian punya Canter 125 PS ini disarankan pakai topi atau enggak pakai rak di bagian kabin atasnya. Jadi biar kalau misalkan masang-masang terpal itu nggak keinjek di bagian kabinnya gitu kan, biar aman lah gitu. Terus juga mesinnya udah jelas ini turbo
3900 cc dengan output tenaga itu 125 PS gitu, 125 horsepower. Sekarang kita ke bagian samping. Nah, sekarang kita udah di bagian samping dan udah jelas banget dari bagian samping mobil ini udah divariasiin banyak banget, tapi menurut gue masih tetap kelihatan OM look lah ya, karena modifikasi truk itu menurut gue banyak banget yang aneh-aneh gitu, kayak yang dibikin bumpernya bumper Xenia lah, belakangnya gue lihat belakang pakai lampu belakang Fortuner, tapi ini menurut gue masih modifannya masih oke banget, karena mungkin ownernya itu selain memang mencari uang dari truk ini, dia juga passionate gitu, passionate di bidang pertrukan, jadi dia modif-modifnya itu niat gitu. Coba kita sambil jalan ke sini, bisa dilihat bannya itu pakai Goodyear, ukurannya 750 ya, ukurannya 750. Oke, nggak ada ukurannya guys ya. Jadi buat bannya sendiri itu pakainya Goodyear, pakai ban kawat ya, pakai ban kawat, dan di sini di bagian sini udah pakai wheel dove yang bahannya plat, dan di dalamnya itu ada velg besi biasa lah ya, karena standar truk harus pakai velg yang kuat ya. Kalau enggak ya muatannya kan berat gitu, takutnya pecah di jalan gitu apa gimana velgnya. Terus buat di bagian sini tangganya sendiri buat masang terpal di atas itu dia pakai udah pakai stainless. Jadi lebih manis kelihatannya ketimbang kalau cuma dipakein yang standarnya kan biasanya warna kuning dan besi biasa gitu, tapi ini udah diganti yang besar dan juga stainless. Terus buat di bagian sampingnya sendiri dia pengamannya tuh udah pakai 4 lapis, tuh 2, 3, 4. Di bagian dalamnya juga udah bukan pakai bracket yang biasa, jadi lebih kuat gitu. Terus di bagian samping juga ada akinya gede banget. Ini aki ya, bener ya? Ya, aki ya. Terus juga ini ada variasi lampu lucu-lucuan lah ya buat pemanis. Dan untuk baknya sendiri dia tuh terbuat dari kayu merbau ya, kayu merbau yang memang kalau dari segi kekuatan kayu merbau tuh lebih kuat daripada kayu mahoni ya, lebih kuat daripada kayu mahoni kalau gue lihat di channel YouTube. Dan ini catnya masih baru banget, baru dicat beberapa pekan yang lalu ya, baru dicat beberapa hari yang lalu. Terus juga kalau kita ke belakang, di sini dia bannya pakainya beda ya, dia pakai ban Aeolus, dan gue juga baru tahu kalau truk itu ternyata makainya ban kawat ya. Ban kawat kan beda sama kayak ban mobil-mobil biasa, yang mana ban kawat itu keras lah ya, keras dan lebih kuat gitu durability-nya. Terus di belakang juga pakai wheel dove dari bahan plat, dan velgnya juga pakai velg besi. Terus juga kalau kita ke bagian sini, dia tuh di sini ada kayak penyangga yang gua nggak tahu fungsinya buat apa ini ya kira-kira. biar supaya tidak getar. Biar supaya tidak getar dan lebih kuat ya untuk menyangga daripada beban yang dibawa gitu. Terus di sini juga udah pakai slipper yang udah diganti ya daripada aslinya, udah diganti, dan ya lebih manis sih, dia jadi kayak beket gitu ya keluar gitu kan, kayak mobil-mobil custom. Terus kalau kita ke bagian belakang, ini ada yang paling menurut gue manis banget, yaitu di bagian mana? Di bagian bawahnya, karena lampunya itu sekarang udah diganti. Ini udah diganti kan ya, lampu belakang udah diganti yang model apalah, tahu kayak model LED sih sebenarnya kalau boleh gue bilang gitu kan, kayak model LED, dan memang pas banget kalau dinyalain gitu, terang banget. Ini sama yang kalau gue sering lihat modif truk itu kan modifnya ibaratnya apa ya, maksa gitu, tapi kalau ini tuh masih manis gitu kelihatannya. Terus di belakang sendiri ini tutupnya itu terbuat dari kayu, karena apa? Kalau misalkan dia terbuat dari stainless ataupun terbuat dari plat, muatannya tuh bakal panas gitu, apalagi kalau kalian muat sayur gitu kan. Kalau misalkan di sini terbuat dari plat gitu, nanti sayurnya bakal lebih layu karena kepanasan. Terus kalau kita bagian sampingnya agak beda jauh sih yang bagian kiri tadi. Overall mobil ini kelihatannya keren banget, dan kalau misalkan kalian bawa pakai mobil itu rasanya beda gitu. Apalagi ibaratnya gue gini, kalau misalkan kalian bawa mobil bersih sama mobil kotor kan pasti lebih enak bawa mobil yang bersih ya. Terus kalau kalian bawa truk ini itu rasanya asik banget gitu, kayak fun to drive-nya dapat banget ketika kalian sedang di jalan tol ataupun di jalan yang luas gitu. Tapi tetap aja mobil ini kalau di jalan yang kecil ya tetap aja bete juga, kita dikit-dikit ngerem, dikit-dikit klakson gitu kan. Kalau di jalan tol kan ya udah labas aja 120 kilo, 100 kilo gitu kan. Terus juga mau ngasih tahu juga kalau
dari yang gue baca-baca kalau misalkan baknya ini dia muatan maksimalnya tuh untuk yang 125 PS itu sekitar 7 sampai 12 ton ya. 7 sampai 12 ton kalau gue lihat di internet. Terus juga mobil ini biasanya kalau yang gue tahu tuh ownernya biasanya muat rambut terus muat cabe ya, muat cabe terus muat pasir juga pernah apa enggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya, karena pasir kotor lah ya, kalau kita muat pasir kan kotor ya. Ini truk masih bersih banget gitu kan. Terus juga ini apa sih ya? Ini gue nggak tahu nih apa. Tangki solar. Tangki solar, karena tangki solarnya ada di samping sini ya. Gede banget dan menurut gue ini detailingnya tuh bagus banget karena selain luarnya yang dicat, yang dikasih finishing segala macam supaya keren tuh dalamnya juga dicat gitu. Jadi kayak gak tanggung-tanggung lah modifnya gitu kan, sekalian bagus lah, sekalian dicat sama dalam-dalamnya. Dan juga kalian tadi lihat interiornya masih bagus banget, masih orisinil banget, dirawat banget sama ownernya. Jadi menurut gue truk ini masih oke banget dan kalau dijual harganya nggak akan jatuh banget sih menurut gue. Kalau orang yang suka truk pasti ngeliat truk ini bagus sih. Gue aja yang biasa aja, maksudnya yang biasa aja sama truk gitu, ngeliat truk ini kelihatannya bagus gitu dibandingkan sama yang lain gitu. Terus juga di bagian sini ada air radiator ya, radiator, penyimpanan air radiator. Dan seperti gue bilang tadi, ini mesinnya turbo intercooler kan di bagian di bawah kabin depan sini ya. Dan kalau mau cek mesin ya dicopot ya kabinnya, di ke atasin ya. Cengit. Iya, di ke atasin lah pokoknya. Terus di bagian sini ada turbo, depannya ada turbo, ada intercooler ya, karena ini turbo intercooler. Terus juga lain ada turbo sama intercooler di bagian samping kanan lah ya. Di bagian samping kanan juga ada filter udara dan juga filter solar ya, filter solar. Dan karena ini diesel jadi dia kan nggak pakai busi ya, pakainya nozzle. Dan kalau dari gua baca-baca, nozzle itu harus sering dibersihin ya, karena biar tenaganya tuh nggak mampet gitu, nggak apa sih ibaratnya ngocos apa tenaganya tuh, pokoknya tenaganya nggak mampet lah gitu, biar keluar semua tenaganya gitu kan. Terus overall dari samping kelihatan manis banget karena di bagian sini tangki solar tuh dicat juga warna kuning, jadi kelihatan semuanya tuh rapi gitu di detailnya. Dan dari tangkinya sendiri dia juga belum patah-patah. Biasanya kan kalau kalian lihat kan di bagian sini ada patah-patah atau gimana, tapi ini masih kuat banget karena pakai kayu merbau gitu ya, tadi ya, seperti yang gue bilang tadi. Oke sih, karena dia muatnya cabe, muatnya rambut segala macam, jadi truk ini nggak kotor-kotor banget gitu kayak kalian kalau muat pasir atau gimana kan. Terus juga ditambah lagi tadi di belakang modifannya manis banget ya, gila. Ini gue paling suka lampu belakang sih. Dia lampu belakangnya tuh kecil tapi kelihatan gitu, masih kelihatan bed. Jadi kayak ya pokoknya desainnya manis lah, desainnya manis banget kalau dilihat dari belakang. Coba gue mau lihat dari belakang dulu. Dari belakang oke banget sih. Ini apa ya? Sasis. Sasisnya sampai belakang ke sini ya. Terus juga tadi gue lihat pernya banyak banget. Ini udah ditambah belum sih pernya? Udah. Udah ditambah ya? Berarti ibaratnya kalau per aslinya itu cuma 10, ini udah ditambah jadi, biasanya kalau gue nonton di YouTube sih sekitar 20 ya, 21, 20 gitu ya, 20 lapis gitu kan, biar kuat gitu. Kalau mau muat banyak biar kuat. Tapi sebenarnya mobil ini muatnya nggak banyak-banyak amat, biasanya ya paling 6 ton ya, 5 ton, 6 ton, 7 ton gitu ya, nggak pernah nyampe yang 12 ton gitu ya. Nggak pernah. Terus oke, ini emang nggak ada tutupnya ya di sini? Ada, lagi dilepas. Bahannya apa? Plat. Plat ya? Iya, biasanya bahan plat itu di atas gitu, mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena yang sekarang tuh biasanya gitu tuh, bukan yang kayu sampai atas gitu kan, susah juga bukanya kan. Jadi ditambahin sama variasi tutup yang di sini yang plat. Terus biasanya diterpal kan kalau muat. Iya. Ada yang sanggulnya gitu? Ada. Ada juga. Ada juga, biasanya kan tinggi banget tuh, apa namanya, segitiga gitu ya, susunannya segitiga, yang terpalnya tuh bentuk segitiga ke atasnya. Oke sih, mungkin gitu dulu aja review singkat dari mobil ini, truk Canter 125 PS tahun 2014. Dan tadi di awal juga kalian udah lihat test drive-nya gimana, gue cobain bawa truk ini dan kalian lihat bagian luarnya, interiornya. Dan mungkin
yang nggak bisa gue buka ini bagian mesinnya ya, karena harus ditutup kabel itu harus dibuka dulu, itu susah banget dan berat banget ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu, dan makasih teman semua yang udah nonton dan like dan juga udah subscribe di video ini, dan bye bye.